Baik, kita akan masuk materi pertidaksamaan rasional satu variabel. Yang pertama, konsep pertidaksamaan rasional satu variabel. Kita harus mengenal apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang berbentuk pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut ya. Pasti sudah paham semua ya apa itu bilangan rasional. Kemudian berarti pertidaksamaan rasional itu apa? Suatu pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Diingat, pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Itu termasuk pertidaksamaan rasional. Kemudian pertidaksamaan rasional satu variabel artinya suatu pertidaksamaan rasional yang memuat satu variabel saja, baik pada pembilang maupun pada penyebutnya. Maksudnya satu variabel begini, satu huruf saja dalam pertidaksamaan tersebut. Jadi kalau misalkan yang dipakai variabelnya X, berarti pada pembilang juga memuat huruf X saja, pada penyebut juga huruf X saja. Tidak boleh begini, pembilang ada huruf X, penyebut ada huruf Y, itu namanya dua variabel. Jelas ya konsep dari pertidaksamaan rasional? Contoh 1. Apakah pertidaksamaan berikut merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel? Gimana ini? Ada A, B, C, D. Manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel? Di sini disajikan pertidaksamaan semua, tapi manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel? Jawabannya gimana? Ternyata pertidaksamaan A dan C merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel. Kenapa? Pada A terlihat itu pada pembilang memuat variabel dan penyebut juga memuat variabel. Kemudian yang C, meskipun pembilang di ruas kiri maupun di ruas kanan itu tidak memuat variabel, tetapi pada penyebutnya ada variabelnya. Itu termasuk dalam pertidaksamaan rasional satu variabel. Paham sampai sini? Sesuai dengan definisi tadi, pertidaksamaan rasional satu variabel. Kemudian, sedangkan B dan D bukan merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel. Kenapa? Kita cek ya. Yang B, yang memuat variabel itu hanya pada bagian pembilang. Sedangkan pada penyebutnya hanya berupa angka. Karena hanya pembilang yang memuat variabel, maka berdasarkan definisi tadi, pertidaksamaan rasional tadi, maka B bukan merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel. Kemudian yang D, kenapa bukan termasuk? Kenapa? Sama, karena yang memuat variabel hanya pada pembilang. Sedangkan pada penyebutnya hanya berupa angka biasa. Jadi bukan termasuk pertidaksamaan rasional suatu variabel. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Yang kedua, kalian akan mengetahui bentuk umum pertidaksamaan rasional satu variabel. Gimana sih bentuk umum pertidaksamaan rasional satu variabel? Bentuk umumnya seperti ini ya. Nih. Bentuk umumnya yang pertama fx per gx kurang dari 0. Karena rasional pasti berbentuk pecahan. Kemudian fx per gx kurang dari sama dengan 0, fx per gx lebih besar 0, fx per gx lebih besar sama dengan 0. Ini secara umum saja ya nak ya. Kemudian keterangannya,
fx di sini merupakan fungsi pembilang yang memuat satu variabel sesuai judul babnya. Kemudian gx fungsi penyebut yang memuat satu variabel juga. Tetapi khusus untuk gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena merupakan pertidaksamaan rasional. Kalau gx sama dengan 0 tidak bisa diselesaikan. Jadi khusus untuk gx tidak boleh bernilai 0. Paham ya? Kemudian sifat-sifat pertidaksamaan rasional satu variabel. Sifat yang pertama, tadi kan pada bentuk umum kan ada rumusnya fx per gx gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu kan kita pindah ruas kemudian jadi perkalian kan. Tetapi pada pertidaksamaan rasional satu variabel, perkalian antara ruas kanan dengan ruas kiri tidak dibenarkan. Artinya tidak boleh. Karena menyebabkan perubahan domain fungsi. Maksudnya menyebabkan perubahan himpunan penyelesaiannya nanti. Misal begini. Fx per gx kurang dari k. K di sini bilangan tertentu ya. Gx itu tidak boleh dipindah ke ruas kanan, meskipun kadang kalau kita mengerjakan persamaan linier kita bisa pindah gx ke ruas kanan, tetapi untuk pertidaksamaan tidak boleh karena menyebabkan perubahan domain fungsi. Paham? Kemudian sifat yang kedua, mencoret faktor persekutuan antara pembilang dan penyebut tidak dibenarkan juga, artinya tidak boleh juga, karena juga menyebabkan perubahan domain fungsi. Maksud dari faktor persekutuan apa, Nak? Faktor persekutuan itu artinya faktor yang sama, bilangan yang sama pada pembilang maupun penyebut tidak boleh dicoret, karena menyebabkan perubahan pada himpunan penyelesaiannya. Begini misalkan, setelah kita ini kan misalkan nanti dalam bentuk polinomial lah fx-nya, kemudian gx-nya juga begitu. Setelah kita faktorkan diperoleh px kali qx per rx kali qx kurang dari 0. Biasanya kalau dalam persamaan kita tinggal coret qx per qx kan, kita coret jadi hilangkan sehingga kita peroleh px per rx ya kalau pada persamaan. Tapi kalau pada pertidaksamaan tidak boleh, qx pada pembilang dan qx pada penyebut tidak boleh dicoret, dibiarin begitu saja. Paham ya? Untuk sifat ini masih dalam gambaran umum saja, nanti aplikasinya ketika dalam mengerjakan soal. Kemudian sifat yang ketiga, jika pertidaksamaan tersebut memuat fungsi definit. Paham ya fungsi definit ya? Fungsi definit itu artinya fungsi kuadrat yang diskriminannya nilai D sama dengan P kuadrat min 4AC itu kurang dari 0, artinya negatif. Nilai D-nya negatif. Jika termasuk fungsi definit positif, maka fungsi itu dapat dihilangkan ketika mencari himpunan penyelesaian nanti. Kalau fungsi definit positif dapat dihilangkan fungsinya itu dan tanda pertidaksamaan tetap. Tetapi untuk fungsi definit negatif dapat dihilangkan juga. Fungsi definit positif maupun negatif dapat dihilangkan dalam menghitung himpunan penyelesaian. Tetapi khusus untuk definit negatif, tanda pertidaksamaan hasil akhirnya diubah arahnya. Yang semula kurang dari diubah menjadi lebih dari. Yang semula kurang dari sama dengan diubah menjadi lebih dari sama dengan. Jadi kalau pada fungsi definit negatif tandanya berubah di hasil akhir himpunan penyelesaian. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan bagaimana sih langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Pada bab sebelumnya kalian sudah menentukan, sudah tahu, sudah paham bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan linier, himpunan penyelesaian pada persamaan kuadrat,
himpunan penyelesaian pada persamaan linear mutlak, kemudian pada pertidaksamaan nilai mutlak juga kalian sudah bisa menentukan. Sekarang bagaimana kalau pertidaksamaannya itu rasional satu variabel? Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Artinya ruas kanan itu diubah menjadi bilangan 0. Jika nanti dalam soal sudah dalam bentuk 0, tidak usah diapa-apakan, biarin lanjutkan langkah berikutnya. Tetapi misalkan nanti ruas kanan tuh terdapat bilangan, maka bilangannya itu dipindah ke ruas kiri dulu. Paham? Kemudian yang kedua, setelah membuat ruas kanan menjadi 0, faktorkan pembilang dan faktorkan penyebut ke dalam beberapa faktor linier. Jika pembilang dan penyebut merupakan polinomial berderajat lebih dari 1. Maksudnya begini, andaikan dalam bentuk fungsi kuadrat. Misalkan pembilang maupun penyebut dalam bentuk fungsi kuadrat, maka faktorkan menjadi beberapa faktor linier. Paham? Setelah itu, tentukan titik kritis. Artinya titik yang membuat pertidaksamaan itu titik yang membuat pembilang atau penyebut itu menjadi 0 nilainya. Titik kritis itu titik pembuat 0 pada pembilang maupun penyebut. Setelah menentukan titik kritis, gambarkan titik kritis ke garis bilangan seperti biasanya. Jadi pada pembilang tentukan titik kritis yang membuat dia menjadi 0 pembilangnya. Kemudian juga tentukan titik kritis yang membuat penyebutnya juga menjadi 0. Setelah itu gambarkan pada garis bilangan seperti biasa. Kemudian yang keempat, tentukan tanda positif atau negatif pada setiap daerah interval antar titik kritis. Seperti biasanya, dengan menguji pertidaksamaan tersebut dengan titik uji. Titik ujinya kamu ambil sembarang aja di antara interval pada garis bilangan, di antara interval titik kritis pada garis bilangan. Kalau dia hasilnya positif, berarti itu saja positif. Kalau hasilnya negatif, ya negatif. Setelah itu, daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya diambil dari daerah yang mempunyai tanda sesuai pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka yang diambil daerah negatif. Tapi kalau dia lebih dari, yang diambil daerah positif. Kalau masih dalam penjelasan mungkin kalian apa sih ini, bingung kan? Bingung? Gimana sih caranya? Mari kita lihat tapi sebelum melihat contohnya ada catatan penting dulu yang harus kalian ingat. Apa itu? Yang pertama, jika tanda pertidaksamaan kurang dari 0 atau lebih besar 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian. Artinya kalau digambar pada garis bilangan itu dia bulatan kosong, maka tandanya kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya, ya. Tetapi jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis dari pembilang, ingat, titik kritis dari pembilang termasuk penyelesaian dan digambar bulatan penuh. Tetapi titik kritis pada penyebut tidak termasuk penyelesaian. Kenapa? Padahal kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena diingat tadi, bentuk umum tadi. Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi 0 itu tidak termasuk dalam penyebut. Maka
titik kritis, setiap titik kritis yang berasal dari penyebut itu pasti bulatan kosong, bulatan nol. Tidak ada, dia tidak bulatan penuh. Paham? Diingat ini catatan penting ini karena penting ini nak. Ya. Selanjutnya kita akan masuk contoh. Contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X-2 per X plus 5 kurang dari 0. Diingat langkah-langkahnya ya, sama catatan pentingnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jawab. Kita lihat, yang pertama tadi langkah pertama ruas kanan harus 0. Di sini kita sudah lihat ruas kanan sudah 0. Ternyata setelah ruas kanan sudah 0, faktorkan pembilang dan penyebut menjadi beberapa faktor linear. Ternyata baik pembilang maupun penyebut sudah dalam bentuk linear. Kenapa linear? Karena pangkat tertingginya hanya satu, yaitu X saja. Jadi tidak usah difaktorkan. Kalau tidak usah difaktorkan, berarti langkah selanjutnya kita tentukan titik kritis, titik yang membuat pembilang maupun penyebut bernilai 0. Jadi langsung titik kritis. Pembilang X-2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 itu membuat pembilangnya menjadi 0. Kemudian pada penyebut X plus 5 sama dengan 0. Berarti nilai X yang membuat penyebutnya 0 yaitu min 5. Kemudian kita gambarkan pada garis bilangan titik kritisnya, yaitu titik min 5, 2. Kenapa di sini bulatan kosong? Karena tandanya kurang dari. Tidak ada kurang dari sama dengan. Makanya min 5 dan 2 itu tidak termasuk. Paham? Setelah itu, langkah keempat menentukan daerah positif atau negatif. Kemudian diuji ke dalam pertidaksamaan apakah daerahnya positif atau apakah daerahnya negatif. Di sini gimana? 2. Sebelah kanannya 2, kita ambil 3. 3 kalau kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, berarti dia jadi positif. Hasilnya positif berapa? Positif 8. Positif 1/8. Makanya di sini daerahnya plus. Ambil satu titik sampel saja. Nah, itu sudah mewakili. Kemudian bilangan di antara min 5 dan 2 kita ambil 1. 1 kalau dimasukkan di sini hasilnya negatif. Kemudian setelah negatif 5, negatif 6 kita ambil, apakah hasilnya positif? Iya, karena min jadinya positif. Setelah itu kita pilih daerah penyelesaiannya sesuai tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka yang diarti yang negatif. Jadi HP sama dengan min 5 kurang dari X kurang dari 2 dengan X anggota bilangan real. Paham? Ini contoh yang paling mudah ya. Kemudian contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 6 per x kuadrat min 2x min 8 lebih besar 0. Bagaimana? Ruas kanan sudah 0, tetapi penyebutnya bukan dalam bentuk linear, maka kita harus faktorkan di dalam beberapa bentuk faktor linear. Bagaimana? Kita memfaktorkan 2x min 6 per x kuadrat min 2x min 8 lebih besar 0, maka hasilnya yang atas karena sudah dalam bentuk linear tidak usah difaktorkan lagi, yang bawah difaktorkan. Ingat cara memfaktorkan fungsi kuadrat bersamaan kuadrat, itu dipakai sampai sekarang ya anak ya. Diperoleh 2x min 6 per x min 4 x plus 2 lebih besar 0. Terlihat dari pembilang maupun penyebut sudah dalam bentuk faktor-faktor linear. Setelah memperoleh faktor linear, kita membuat titik kritis. Kita menentukan titik kritis. Bagaimana cara menentukan titik kritis? Sama, titik kritis itu titik yang membuat pembilang menjadi bernilai 0 dan membuat penyebut juga bernilai 0. Jadi
Titik kritis pada pembilang 2x min 6 sama dengan 0. Berarti diperoleh x sama dengan 3, itu membuat pembilangnya menjadi 0. Kemudian x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Juga sama, membuat penyebutnya menjadi 0. Setelah memperoleh titik kritis, kita gambar. Diperoleh 3 titik kritis, min 2, 3, 4. Setelah itu lakukan uji sampel dengan titik uji di antara daerah interval, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, apakah hasilnya positif atau negatif. Kita lihat titik kritis 4. Sebelah kanan 4 itu andaikan itu 5. Kalau kita masukkan, ya hasilnya positif. Kemudian bilangan antara 3 dan 4, misalkan kita ambil 3,5, hasilnya negatif. Kemudian antara negatif 2 dan 3 kita ambil 0, hasilnya positif. Kemudian di sebelah kiri titik kritis min 2 kita ambil min 3, hasilnya negatif. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang dipilih itu yang daerahnya positif. Di mana itu? Min 2 kurang dari x kurang dari 3 atau x lebih besar 4. Diingat ya, kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, maka semua titik kritis itu bulatan kosong. Paham ya? Kemudian kita masuk contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min x min 6 per x kuadrat plus 2x min 15 kurang dari sama dengan 0. Diingat, ini ada tanda sama dengan pada tanda pertidaksamaannya. Kita lihat ruas kanan sudah 0, kemudian kita faktorkan, diperoleh x min 3x plus 2, x min 3, x plus 5. Diingat, x min 3 di atas dan x min 3 di bawah tidak boleh dicoret, karena dapat menyebabkan perubahan domain fungsi. Setelah itu kita tentukan titik kritis di pembilang. Tinggal x min 3 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0, x plus 5 sama dengan 0. Diperoleh nilai x dan digambarkan pada titik kritisnya pada garis bilangan. Diperoleh 3 titik, min 5, min 2, dan 3. Min 5 kenapa bulatan kosong? Karena dia bagian penyebut. Diingat tadi, ketika bagian penyebut itu walaupun dia tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, dia tetap bulatan 0 karena tidak boleh penyebut itu yang bernilai 0. Kemudian negatif 2 kenapa bulatan penuh? Karena pembilangnya. Kenapa bulatan penuh? Karena pembilangnya termasuk dalam penyelesaiannya itu. Ya. Kemudian 3. Sedangkan 3 di atas kan juga termasuk penyelesaian karena kurang dari sama dengan. Karena titik kritis pada pembilang itu pasti termasuk dalam penyelesaian ketika tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sedangkan ini bulatan penuh. Kenapa? Karena pada penyebut juga ada x min 3. Kalau x min 3 ikut, maka penyebutnya juga akan bernilai 0. Padahal tidak boleh penyebut itu bernilai 0. Makanya 3 itu tidak termasuk ke dalam penyelesaiannya. Kemudian kita tentukan daerahnya, positif yang mana, negatif yang mana. Kemudian sudah diperoleh positif, negatif, positif. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka yang dipilih yang diantara. Jadi HP-nya min 5 kurang dari x kurang dari sama dengan negatif 2. Paham ya? Pokoknya titik kritis itu tinggal disama dengan 0, karena titik kritis itu titik yang membuat nilainya menjadi 0. Paham ya? Kemudian contoh kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 6x tambah 8 per x kuadrat tambah 2x tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Jawabnya gimana? Ruas kanan sudah 0. Kita faktorkan. X kuadrat plus 6x plus 8 per x kuadrat plus 2x plus 2 diperoleh menjadi x min 4, x min 2 per definit positif. Kenapa definit positif? Karena setelah dihitung D-nya kurang dari 0,
Dan nilai koefisien dari X kuadrat itu 1. 1 itu lebih besar dari 0, makanya definite positif. Karena definite positif, fungsi yang bawah boleh dihilangkan ketika mencari himpunan penyelesaiannya. Sehingga tinggal yang pembilang saja, X-4, X-2. Paham? Begini enaknya kalau ada definite positif atau negatif tinggal dihilangkan saja. Tetapi kalau definite negatif, hasil akhirnya nanti diubah tandanya, bukan kurang dari menjadi lebih dari. Paham? Karena positif maka tanda pertidaksamanya tetap tidak boleh berubah. Setelah itu tentukan titik kritis dari pembilangnya X-4 dan X-2 diperoleh X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Tinggal kita gambarkan pada garis bilangan 24. Karena pada pembilang dan tanya kurang dari sama dengan maka bulatan penuh. Kemudian kita lakukan sampel titik uji di sebelah ruas kanan 4 misalnya 5 kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya, hasilnya positif. Maksudnya dalam bentuk dimasukkan dalam pertidaksamanya hasilnya positif. Kemudian antara 2 dan 4 negatif. Di sebelah kiri angka 2 itu positif. Kemudian tentukan daerah penyelesaiannya. Karena kurang dari maka yang dipilih yang negatif. Jadi HP-nya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Gampang ya? Paham ya? Kemudian contoh terakhir pada materi ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 per X plus 1 lebih besar sama dengan 1 per X min 1. Bagaimana jawabnya? Ruas kanan belum 0. Berarti kita harus buat menjadi 0 dengan cara gimana? Ruas kanan semuanya dipindah ke ruas kiri, diperoleh seperti ini. 2 per X plus 1 lebih besar sama dengan 1 per X min 3 diubah menjadi 2 per X plus 1 dikurangi 1 per X min 3. Jadi 1 per X min 3 diubah ke ruas kanan, dia jadi tandanya dikurang. Jadi 2 per X plus 1 dikurangi 1 per X min 3 lebih besar sama dengan 0. Di sini sudah terlihat ruas kanan sudah sama dengan 0. Kemudian kita hitung, kita sederhanakan bentuknya ke dalam menyederhanakan pecahan. Bagaimana? Diperoleh seperti itu ya. Diperoleh X min 7 per X plus 1 X min 3. Ternyata pembilang dan penyebutnya sudah dalam bentuk faktor linier. Tinggal kita cari titik kritisnya. Untuk yang pembilang X sama dengan 7, yang penyebut X sama dengan min 1, X sama dengan 3, kita gambarkan diperoleh 3 titik, min 1, 3, 7. Di sini min 1 dan 3, dia bulatan kosong karena dia dari penyebut, meskipun tandanya ada lebih dari sama dengan. Sedangkan pada 7 kenapa bulatan penuh? Karena dia berasal dari pembilang dan tandanya lebih besar sama dengan. Paham? Kemudian kita lakukan titik uji. Untuk yang sebelah kanan 7 kita ambil 8, kita masukkan dalam pertidaksamaannya, hasilnya positif. Kemudian antara 3 dan 7 hasilnya negatif. Hasil antara min 1 dengan 3 itu positif, dan sebelah kiri ruas kiri min 1 itu adalah negatif. Daerah penyelesaiannya karena lebih besar sama dengan 0, maka kita pilih yang positif. Sehingga HP-nya min 1 kurang dari X kurang dari 3 atau X lebih besar sama dengan 7 dengan X anggota bilangan real. Paham sampai sini? Jadi intinya itu kita menentukan apakah sudah 0 atau belum ruas kanan. Setelah itu kalau belum kita pindah ke ruas kiri, habis itu disederhanakan operasi penghitungannya. Setelah itu baru tentukan titik kritisnya. Titik kritis, titik pembuat 0 pada pembilang, titik pembuat 0 pada penyebut. Setelah itu gambarkan pada garis bilangan dan lakukan titik uji, baru dipilih mana yang sesuai dengan daerah penyelesaiannya. Paham? Paham sampai sini ya? Untuk hari ini cukup materi ini dulu. Nanti minggu depan materi selanjutnya. Terima kasih. Semangat selalu ya anak ya.